Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan kita telah mulai kegiatan kita dengan tahajud, salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan iktikaf kita dengan kajian tafsir surah An-Nisa. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan pada hari ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita persembahkan, kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kajian kita pada hari ini masih merupakan kelanjutan dari pembagian waris. Pada ayat 11 dimulai dengan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain dan seterusnya. Pada hari ini kita memasuki ayat yang ke-12, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn. Ayat ini bercerita tentang bahagian daripada suami, istri, dan saudara-saudara seibu. Yang pertama dijelaskan bahwa bahagian kamu, yang dimaksud kamu itu adalah laki-laki, ayyuhar rijal, yaitu para suami. Para suami disebutkan di sini, walakum nisfu ma taraka azwajukum, mendapatkan bahagian separuh dari peninggalan istri, baik dari istrinya yang sendiri atau istrinya yang lain. Mungkin dia punya istri lebih dari satu, masing-masing punya harta. Kalau tidak punya anak, tapi kalau punya anak, maka si suami menjadi bahagiannya 1/4. Itu semua seperti ayat sebelumnya, mimba biwasiyatin usuda biha aulain. Setelah wasiat ditunaikan, pelunasan hutang piutangnya pun diselesaikan. Dan wasiat sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu, bulan yang lalu itu tidak boleh lebih dari 1/3. Dan nanti penekanannya harus pertimbangannya adalah maslahat, kemaslahatan, bukan untuk menyakiti atau maksud lain. Nanti yang disebut dengan ghaira mudhar. Bagi istri, walahunna rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha al-dain.
Bagi istri, dia mendapatkan 1/4 apabila tidak punya anak. Dia mendapatkan 1/8 apabila punya anak. Ini sama setelah diselesaikan wasiat yang pernah disampaikan oleh si mayit, dan juga hutang piutangnya sudah diselesaikan. Kembali tadi, wasiat tidak boleh lebih daripada 1/3. Ini berangkat dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasulullah katakan, as-sulusu 1/3, was-sulusu katsir. 1/3 itu sudah banyak. Maka kalau ada wasiat lebih daripada 1/3 disampaikan kepada bukan ahli waris, karena ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Kalau wasiat dari waris, kata Nabi, untuk ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Kalau menerima wasiat, dia juga menerima bagian waris, berarti dapat double dia. Tidak ada keadilan di situ. Kezaliman yang terjadi. Maka dijelaskan bahwa wasiat itu diberikan kepada bukan ahli waris dan tidak boleh lebih daripada 1/3. Kalau lebih dari 1/3, bagaimana menyikapinya? Ulama ada yang mengatakan gugur wasiatnya itu. Gugur wasiatnya. Kalau dia tahu bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3, dia lakukan juga gugur wasiatnya dan menjadi milik ahli waris. Yang kedua, pendapat mengatakan diambil 1/3-nya saja, selebihnya dikembalikan kepada ahli waris. Di antara yang meninggal mungkin tidak punya anak dan juga tidak punya saudara, yang sering kita sebut dengan sebatang kara. Sebatang kara, ke atas tidak ada, ke bawah juga tidak ada. Nah, di sini disebutkan in kana rajulun yurasu kalalatan, tidak punya anak, tidak punya saudara sama sekali, tapi dia punya walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Dia punya saudara laki. Kalau dia punya saudara perempuan, maksudnya seibu. Kalau dia sebapak, nanti masuk dia kepada ahli waris yang menerima asobah, yang menerima sisa, karena anak laki-laki. Ini yang seibu, maka dia mendapatkan 1/6. Kalau satu sendirian, tapi wa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluth. Kalau dia lebih dari seseorang, maka dia bergabung syuraka Fisulus, bahagiannya 1/3 secara rata. Secara rata dibagikan, baik dia laki maupun perempuan yang seibu. Itu juga membak diwasiatin juga nanti yusabiha audainin ghaira mudhar. Sesudah dibagikan, diselesaikan wasiat pelunasan piutang ghaira mudhar. Wasiat yang disampaikan seperti kita sampaikan tadi itu demi untuk kemaslahatan, bukan menganiaya, bukan tujuannya menzalimi sehingga bahagianya berkurang. Saya berikan dia misalnya
separuh dia berikan wasiat, nih separuh harta saya untuk kamu. Tujuannya supaya mengurangi bahagian daripada dia sebagai ahli waris. Nah, ini yang dimaksud dengan saudara-saudara di sini ini yang al-ba'idina minal aqarib, yang jauh dari ikatan keluarga. Disampaikan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala wasiyatan minallah wallahu alimun hakim. Wasiat kalau bahasa kita itu pesan. Pesan, tapi pelaksanaannya setelah meninggal yang mewasiatkan. Beda dengan pesan biasa. Kalau pesan biasa dilaksanakan pada waktunya. Tapi kalau wasiat itu dilaksanakan setelah orang yang mewasiatkan itu meninggal dunia. Ini kata Allah wasiat. Allah wasiatkan. Wasiat ini juga Allah pesankan, Allah perintahkan. Maksudnya adalah wasiat dari Allah, pesan dari Allah, aturan dari Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh dikurangi, juga tidak boleh dilebihkan. Bagian waris itu tak boleh dikurangi, tak boleh dilebihkan. Dulu kita sampaikan bahwa pembagian waris 1/2, 1/3, 1/5, 1/6 ini semuanya minal a'dad ya, bilangan. Kalau bilangan dia la yadkhuluhal qiyas. Logika tidak berlaku di sini. Hudud tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Hukuman harus ditegakkan, misalnya 80 kali cambuk. Oh, karena dia sudah tua, kalau dicambuk 80 kali nanti mati dia. Tidak boleh dikurangi. Pertimbangan apapun juga. 100 ya pokok 100. Begitu juga kafarah. Kafarah juga tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Kalau Allah jelaskan la yu'akhidukum billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman, kafarah sumpah fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin, memberi makan 10 orang. Nah 10 itu angka. Duit saya kurang, 8 aja lah. Nggak boleh, harus 10 itu. Begitu juga yang lain. Ada yang kena denda puasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan syahraini mutatabi'ain. Nggak boleh kurang. Kalau dia harus berturut-turut, nggak boleh putus. Putus, ulang lagi dari 1. Maka di sini juga disebutkan faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kafarah sumpah itu kalau memang dia tidak punya uang untuk memberi makan, memberi pakaian 10 orang miskin itu dan memerdekakan seorang hamba, maka dia mengganti dengan puasa 3 hari. Nah, perbedaan hanya apakah 3 hari itu berturut-turut 1, 2, 3 atau boleh 1 kemudian tidak puasa, hari ketiganya baru puasa, 4-nya tidak puasa, 5-nya baru berpuasa. Yang mengatakan berturut-turut itu adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan harus berturut-turut. Apa alasannya? Alasannya adalah qiraat. Qiraat syadzah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qiraat ini ada 3 macam. Ada qiraat yang mutawatirah,
ada qiraat yang mutammimah lil asyarah 3, ada lagi 4 qiraat disebut dengan syadzah. Syadzah ini tokoh-tokohnya ada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Muhaisin, Yahya Mahran Al-A'mash, namanya Sulaiman bin Mahran Al-A'mash, satu lagi Yahya bin Yazid. 4 ini disebut dengan qiraah syadzah. Kenapa disebut syadzah? Karena dia tidak memenuhi syarat mutawatir dan tidak memenuhi juga syarat 3 yang masyhur itu. Yahya bin Mubarak Al-Yazidi yang terakhir itu, maka dibuatlah syarat kalau qiraat itu mutawatir, maka dia harus memenuhi 3 persyaratannya. Harus bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah dari Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harus ada kesesuaian, muwafaqatuha biwajhin min wujuhil lughatil arabiyyah. Ada kesesuaian dengan bahasa Arab, kaidah dalam bahasa Arab. Yang ketiganya, harus sesuai pula dengan Rasm Utsmani. Rasm Utsmani ini ilmu tulis ya, disebut karena imam yang di situ itu adalah Khalifah Utsman bin Affan. Maka disebutlah rasmnya itu Rasm Utsmani. Ini ilmu sendiri. Dia beda dengan rasm yang imla'i. Nulis sholat misalnya, as-sholatu. Kalau imla'i dia pakai alif. Kalau Rasm Utsmani pakai waw. Az-zakah pakai alif. Tapi kalau Rasm Utsmani pakai waw. Nah, kita dalam tulis-menulis ini jangan sampai salah. Ya, nulis Al-Quran, ayat Al-Quran ada aturannya. Jadi bukan keindahannya saja yang ditonjolkan, tapi juga kebenarannya secara Rasm Utsmani itu. Maka minggu yang lalu ribut di metro itu, ya, di metro kan ada ribut itu di medsos ya. Ada seorang ustazah nuliskan ayatnya salah. 2 ayat ya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, salah. Sholahnya enggak ada alifnya, sehingga dibaca silah. Nanti silah itu silaturahim akhirnya. Yang keduanya menuliskan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, salah juga ya. Kita terus minta beberapa teman sampaikan ke metro, katanya metro minta maaf. Jadi salahnya itu katanya papan yang digitalnya itu ketika dituliskan ditampilkan belum ada koreksinya. Ya, saya sudah sampaikan juga dan sudah diterima sama Pak Romandi. Pak itu akhirnya Metro minta maaf ya, dan ditulis di Quran. Beberapa harian memuat itu dan dibuat dibesarkan lagi contoh tulisan salahnya itu ya, dan yang penceramahnya pun sudah meminta maaf juga di kesalahan itu. Jangan sampai salah ya, Rasm atau Rasm. Maka kalau kita menuliskan Al-Quran, kaligrafi Al-Quran di masjid harus disesuaikan dulu dengan Rasm yang ada dalam Al-Quran itu. Karena ada kaedahnya dia dalam bahasa Arab itu. Kemarin juga ada tampilan di MNC baca Quran pagi-pagi itu. Salah juga bacanya. Ya, ada 2 kali fa'in tabu
wa aqamus sholata dibaca wa atuz zakata. Kalau aqamu kaidahnya tidak atu tapi dia atau. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata, bukan wa atuz zakata. Kalau aqimus sholat wa atuz zakat, ya mungkin dia akan tidak tahu, wallahu a'lam. Kebetulan saya di depan TV itu, ya kebetulan di depan TV, kaget itu langsung gitu, nah salah gitu. Saya kira diulangi, depannya terus saja, mungkin dia tidak tahu. Tapi kalau nulis Quran untuk masjid kaligrafi, hati-hati betul. Kadang-kadang sekian lama salahnya, tidak ada yang tahu. Ya, maka benar Allah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Maka hamalatul Quran itu matanya beda dengan mata orang biasa. Kalau bentuknya tulisan, kalau bentuknya bacaan, telinganya juga beda dengan telinga biasa. Ya, tergetar dia. Ada kesalahan di dalam bacaan itu. Saya berapa kali masuk masjid. Kemarin terakhir di mana kemarin? Di Pariaman. Dan musabaqah kemudian pelaksanaannya di masjid. Bono bergerak video semua salah. Saya panggil karena sama wakil bupatinya, Pak Wakil bilang ini ada takmirnya, enggak? Oh, ada Ustaz. Kita panggil takmirnya. Saya sampaikan ini tulisannya salah, saya bilang harus diperbaiki, ada kurang alifnya, ada. Di mana salahnya Ustaz? Rupanya sudah 20 tahun masjid itu. Nggak ada yang memperhatikan itu. Saya tunjuk satu-satu nih, ini kurang ininya, ini. Loh, semuanya Ustaz. Iya, lihat 1, 2, 3. Segera diperbaiki. Kalau enggak nanti mata orang kan lihat dari situ. Yang namanya manusia kan ada khilafnya. Tapi sebelum kejadian itu terjadi, yang harus dikoreksi yang baik, yang benar. Ada ketika kita koreksi, ini sudah ditulis oleh kaligrafi ini, kaligrafer pemenang nasional Ustaz. Sudah juara nasional yang nulisnya ini. Iya, saya bilang juara nasional tinggal juara, tapi kalau salah ya salah. Ya tidak bisa kita apakan karena dia donatur terus dimaafkan salah dia, tidak bisa. Ya harus gitu. Ada juga yang dari tahun 57 di mimbar sini, mimbar di atasnya ada ayat Quran. Di Nusa Tenggara Barat sana, saya pas sholat di situ. Saya lihat ayatnya di atas ini salah. Saya panggil tuan guru itu, tuan guru sudah jadi imam berapa lama di sini? Ya sudah lama Ustaz, saya sudah 20 tahun imam di sini. Dia tidak tahu kalau ayat di atas kepalanya itu salah. Saya bilang ini salah Ustaz. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu saya karena sekian lama karena saya nggak tahu Ustaz. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana radduka ila ma'ad. Begitulah seterusnya. Ya. Maka ilmu ini sendiri dia, ya, ilmu ini sendiri karena perbedaan rasam itu ada rahasia-rahasianya dari aspek bahasa. Contoh saja. Ketika kita berbicara nikmat, menghitung nikmat tidak mungkin kita lakukan, kan begitu firman-Nya kan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. 2 kali Allah firmankan. 1 kali dalam surah Ibrahim ayat 34.
Satu kali lagi dalam surah An-Nahl ayat 18. Firman-Nya sama. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi nikmatnya tulisannya beda. Dalam surah Ibrahim nikmatnya taknya terbuka begini. Nikmat. Dalam surah An-Nahl nikmatnya bundar dia marbutoh. Ya. Kalau kita tidak cermat, dianggapnya sama-sama aja. Nah, di balik itu ada rahasianya. Jadi yang menekuni itu melihat, Masya Allah, gitu. Kalau dia taknya terbuka, konteksnya berbeda dia. Berarti dia masuk dalam kata kerja. Kalau kata kerja, dia diikat oleh masa. Mungkin masa sekarang, masa dulu. Ya, namanya fi'ilnya itu bisa madhi, bisa mudhari. Maka kalau dia diikat itu, nikmat itu kalian tidak dapat menghitungnya yang dulu maupun yang sekarang dan juga yang akan datang. Kalian tidak bisa menghitungnya. Allah berikan itu. Maka ayatnya didahului wa atakum min kulli ma sa'altum. Diberikan kepada kamu apa yang kamu minta, semua yang kamu minta. Nah, semua yang kamu minta itu diberikan oleh Allah. Tapi kita harus ingat, yang tidak kita minta pun Allah berikan juga. Kalau minta Allah berikan, wajarlah kita minta. Tapi harus diingat, ada yang tidak pernah kita minta, tapi Allah berikan juga nikmat itu. Hidup misalnya. Apa setiap hari kita minta doa, ya Allah hidupkan aku? Tidak pernah. Tapi Allah berikan itu. Nah, kalau dia taknya bulat, berarti dia masuk dalam kata benda. Kalau kata benda, ulama katakan la yataqayyadu bi zamanin muayyan. Dia tidak diikat dengan masa tertentu. Kapan saja. Ini rahasia-rahasia itu. Kenapa harus ya ditulis dengan Rasul Utsmani itu? Di Quran kita juga. Quran kita standar itu sudah mulai kita siapkan naskah akademiknya. Karena Quran standar kita itu Quran dari Bombay dari India. Tulisannya memang kurang bagus karena kadang tebal-tebal semua. Dia tidak indah. Di samping mazhabnya itu, istilahnya itu tidak konsisten. Jadi ada dua tokoh besar pakar rasam ini, satu namanya Abu Amr Ad-Dani, meninggalnya 1444 Hijriah. Satu lagi Abin Najah, Abu Daud Abin Najah, ini meninggalnya 496. Murid beliau. Nah, kita mazhabnya kemana ini? Mau ikut yang gurunya atau ikut yang muridnya? Ketika terjadi nanti perbedaan, mana yang kita pilih? Ya, kita sudah 2 kali alhamdulillah seminar internasional. Kita datangkan pakar-pakar Rasul itu. Insya Allah nanti sekali lagi baru kita tawarkan pada ulama-ulama kita. Karena tujuannya ada yang menuliskan Quran itu untuk apa? Untuk mudah dibaca. Ada yang orang kalau baca Quran Saudi itu bisa baca dia. Ya, karena ada perbedaan yang cukup mendasar. Nah, kita minta sama mahasiswa kita yang menekuni itu coba dilakukan penelitian.
apa perbedaan dan apa persamaannya. Kemarin baru diselesaikan satu disertasi, kebetulan saya yang membimbing, Zainal Arifin namanya, mencari kesamaan dan perbedaan antara Quran standar Indonesia dengan Quran yang dicetak di Saudi itu. Ditemukan sekian banyak, ya sekian banyak itu. Bagi yang tak mengerti, yang penting dibaca gitu kan, tulisannya mau yang mana silakan, tak apa-apa gitu. Ya, nah kita pertimbangannya itu untuk memberikan kemudahan. Di penghujung ayat Allah jelaskan tilka hududullah. Semua itu kata Allah ini adalah ketentuan-ketentuan Allah, aturan-aturan Allah, harus kalian taati. Dibuat dari bawah setelah ayat itu, wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat hadiahnya apa? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah berikan nanti surga. Dia masuk ke dalamnya kekal selama-lamanya. Tapi sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Yang tidak taat, dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya dalam pembagian waris ini, maka balasannya itu adalah neraka. Dia akan kekal juga di dalamnya. Ini yang mengatur waris. Banyak lagi masalah-masalah lain yang berhubungan dengan waris itu, dijelaskan oleh As-Sunnah An-Nabawiyah, dijelaskan oleh hadis Nabi. Misalnya kakek tidak ada disebut dalam Al-Quran Al-Jaddu, tidak ada Al-Jaddu. Rasul jelaskan itu, bahwa kakek itu posisinya dia dapat warisannya seperenam ketika kasus itu terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada sahabat, adakah di antara kalian yang bisa menjadi saksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah memberikan kepada kakek itu seperenam? Salah seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah, dia katakan, aku yang menjadi saksi. Itu dalam rangka untuk memastikan ya keputusan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, maka sahabat mencarinya dari ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti juga ada masalah kasus-kasus tertentu, dia dapat sekian, tapi sekiannya itu bukan dari harta secara keseluruhan. Dia dapat sekian itu, sulusnya sepertiga misalnya, dia dapatnya sepertiga itu, sepertiga sisa. Setelah dibagi dulu, ada sepertiga, dia dapat bahagian daripada sepertiga sisa itu. Agak ruwet ya, ilmu waris ini agak ruwet. Walaupun sudah dibuatkan ada skemanya, kita tidak perlu ruwet-ruwet lihat siapa ahli warisnya, turun ke bawah berapa dia dapat, sudah ketemu. Tapi menekuninya ya sulit kita lakukan. Maka kemarin saya usul ketika ada musabaqah membaca kitab kuning. Kitab kuning kemarin di Jepara, berlangsung dari tanggal 1 mulainya sampai dengan tanggal 6, yang seharusnya dibuka oleh presiden kurang sehat badannya, diwakilkan kepada Menteri Agama. Kita lihat anak-anak pondok pesantren itu begitu piawainya dia baca dengan benar,
kemudian bisa menerjemahkannya dengan baik, dan juga diskusi pemahamannya. Yang ngetes kepemahamannya kiai-kiai semua, kiai-kiai pondok memang, profesor doktor juga ikut. Pemahamannya bagaimana? Alhamdulillah sekarang sudah merata. Jadi kejuaraan itu tidak didominasi oleh Pulau Jawa saja, tapi dinominasi juga oleh dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Walaupun juara umumnya tetap juga dari Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa inilah pondok terbanyak. Ya, kita punya berapa pondok? 28.691 pondok. Itu dari seleksi-seleksi. Ya, muncullah 10 besar, masuklah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, ya, Kalimantan Selatan, yang dulu-dulu tak pernah jadi apa? Jadi juara. Nah, kita usulkan 2 tahun ke depan ditambah ilmu baru. Salah satunya adalah ilmu mawaris, ilmu bagi waris yang sedang kita bahas ini. Ditambah lagi ilmu aruf. Aruf itu timbangan di dalam apa? Membuat puisi bahasa Arab. Yang menarik yang dilakukan secara eksibisi adalah debat konstitusi. Debat konstitusi berbasiskan kitab kuning. Jadi hakimnya hakim dari Mahkamah Konstitusi diundang, memang ada 2 orang diundang. Ya, Masya Allah. Tapi tingkatannya tingkatan Ma'had Ali yang dibawa SMA, tidak mungkin lah bisa itu. Alhamdulillah berjalan lancar. Ada dari 35 provinsi itu separuh lah, hampir separuh ikut. Juaranya kebetulan dari Jawa Barat, dari Tasikmalaya. Ma'had Ali dari Tasikmalaya. Jadi bagaimana melestarikan, ya, warisan-warisan dulu itu. Di samping yang hafalan, anak kecil-kecil sudah mulai menghafal Alfiyah bin Malik, Nazom itu. Nah, kita tawarkan juga nanti bukan hanya nahu yang dihafal ininya, tapi juga dihafal fikihnya, matan Zubat Ibnu Ruslan. Ya, di samping hafalan hadis. Kemarin hadis belum masuk, ya, sekarang hadis gitu. Walaupun sekarang ada komputer, nggak apa-apa, nggak perlu kita ngapal-ngapal lagi. Kalau orang-orang yang muda-muda saja berpikirnya, nggak perlu kita ngapal lagi. Ya, sudah ada HP dibawa kemana-mana, Al-Qurannya ada. Mau cari hadis juga ada, Maktabah Syamilahnya juga ada, gitu kan? Ya, nah, tapi yang namanya komputernya manusia itu, ya, itu kadang-kadang error dia. Tapi kalau komputernya Allah, insya Allah tidak pernah error, ya. Sampai tua pun yang hafal Quran, yang hafal hadis itu bertambah tua, dia bertambah jadi dia. Bertambah tua, jadi maksudnya hafalannya bertambah kuat. Ya, guru-guru kita dulu bilang yang lain boleh lupa, tapi kalau Al-Quran tidak boleh lupa. Kita tuh ingat siapa? Syekh Ali Sobuni, ya, sering kita jadikan rujukan karya-karyanya itu. Sekarang usianya sudah 95 tahun. Kemarin sakit masuk rumah sakit ICU, lupa sudah, oma. Begitu sadar, yang dibacanya apa? Hafalan Qurannya itu. Hafalan Qurannya nyerocos jauh. Ya, itu ingat kita dengan guru-guru kita. Guru-guru saya juga Kiai Abdul Rashid Siddiq Palembang itu. Ketika dia sudah diamputasi kakinya karena penyakit gula, kemudian dia jadi kursi roda. Saya pulang dari sekolah itu,
Dia terus panggil saya ke kamarnya. Ini ada apa Pak Kiai? Tolong simakkan bacaan saya. Saya bilang, tidak salah Pak Kiai. Saya yang baca, Pak Kiai yang simakkan saya, bukan Pak Kiai baca saya yang simak. Ini kurang ajar namanya gitu. Tidak. Ini permintaan saya. Dibacalah sama dia. Baca seperti air. Padahal umurnya sudah 86 tahun. Terus dia saya bilang, yang lain boleh lupa ya, tapi Quran tidak boleh lupa. Maka Allah peliharakan mereka itu, umurnya mereka panjang-panjang, hafalannya walaupun tua, yang biasa dihinggapi oleh penyakit yang namanya pikun. Pikun itu kan penyakit lupa. Tapi Al-Quran, alhamdulillah mereka tidak pernah lupa. Inilah yang dimaksudkan dari ayat 11, 12, dan 13 yang kita kaji pada hari ini, yang berkaitan dengan ilmu pembagian waris. Ayatnya hanya 11, 12 ini, ya, 11, 12. Nanti satu lagi terakhir, ayat terakhir dari surah An-Nisa. Ayatnya hanya 3, duanya itu siapa yang taat menjalankannya dibalas surga, yang tidak dibalas neraka kekal di dalamnya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Laki-laki yang dari asalnya itu dia tidak mendapatkan bahagian yang seper itu, dia mendapatkan asobah namanya, sisa. Ya, sisa. Sisa itu dua kemungkinan, bisa banyak, bisa sedikit. Ya, nasibnya banyak, bisa sedikit atau tidak dapat sama sekali. Ya, akan dibuatlah namanya aul. Ya, aul itu dibesarkan hartanya itu, maka dibagikan. Ada yang tanya kan? Ya, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan harta istri itu adalah harta yang memang hasil penghasilannya sendiri. Tetapi kan pada umumnya di negeri kita istri itu kan ibu rumah tangga, jadi mereka nggak punya penghasilan. Jadi maka di Indonesia ini hukum warisnya ada harta gonogini, Ustaz. Nah, ini kaitannya dengan hukum yang tadi Ustaz katakan mengenai gonogini ini, ataupun juga mengenai definisi harta istri gitu. Bagaimana Ustaz minta penjelasannya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita kita nikahi, kemungkinannya dua. Ketika kita nikahi, banyak duitnya, banyak hartanya. Yang kedua, tidak ada sama sekali. Begitu kita menikah, dapat banyak kekayaan. Yang kerja itu adalah suami. Harus ingat itu. Istri yang di rumah yang menunggu nafkah dari kita, itu mendoakan kita, itu dia ada bagian di situ. Karena ada ikatan perkawinan tadi. Ya, ikatan perkawinan tadi. Orang kalau belum kawin banyak hartanya, itu kurang ada keberkahannya. Tapi begitu saya terima nikahnya, kawinnya, itu terjalin satu ikatan kekeluargaan. Nah, menjaga itu semua, ya, dalam tradisi kita ada namanya harta gonogini. Dan bahkan kadang-kadang sebelum akad nikah harus jelas dulu itu. Kamu punya apa?
gitu kan. Kamu punya apa? Dicatat. Jangan nanti di belakang hari ada masalah. Ini hukum adat. Ini bakarnya ini ada hukum Ansor, ini harus jagungnya itu. Jadi ini tradisi kita kurno gini, maka kita bagi dulu ya sebelum kita bagikan untuk ahli waris. Dibagilah suami istri, ya suami istri. Nah maka dulu muncullah gitu, ya karena yang kerja itu laki, maka perempuan itu kan ibu rumah tangga sebetulnya ada kerja. Bagaimana dengan daerah sebaliknya? Yang kerja itu justru perempuan, yang laki tak kerja. PKI banyak gitu. Ya, Bali, Solo. Dulu sehingga Pak almarhum Pak Munawir Sazali buatkan satu pikiran namanya reaktualisasi. Jadi harus kita pertimbangkan. Walaupun pikirannya ada kelemahannya gitu kan. Karena yang jadi pertimbangan itu mayoritas bukan minoritas. Ya, kalau kasusnya di Solo, misalnya di Bali yang kerja perempuan, yang laki-laki di rumah, ya nimang anaknya, jaga anaknya pup gitu kan, dia yang cawiknya, anaknya apa semua aja, yang kerjanya perempuan. Adil gitu kan. Ya. Nah, maka di sini juga masuk wanita karir. Ya, wanita karir. Kadang-kadang kawin, dia sudah punya posisi. Nah, supaya jangan terjadi nanti, ya namanya manusia kan ada saja keinginan itu. Dibuatlah perjanjian sebelumnya, tertulis. Saya punya apartemen 15 misalnya kan, perempuan tadi kan, yang laki-laki apa gitu. Jelas ditulis dulu. Nanti kalau ada masalah-masalah, tunjukkan inilah aktenya. Kita kan tanda tangan bersama dulu. Ya. Nanti tradisi kita warnai, ya sebetulnya selama dia tidak mengganggu dan tetap apa yang dilakukan itu memang untuk kemaslahatan kedua belah pihak, silakan saja, tidak apa-apa. Ya, hukum waris ini kalau memang terjadi sesuatu di antara keluarga, kalau keluarga nak mempermasalahkannya, ya tenang-tenang aja, orang tuanya meninggal, hartanya banyak, katakanlah anak-anaknya nggak perlu kita bagi-bagi lah, pokoknya suka sama suka adalah kamu yang mana, nggak perlu kita sampai ke pengadilan segala, nggak perlu itu sama itu, ya kita bagi-bagi sendiri selesai, nggak apa-apa. Jangan sampai ribut karena harta, ya ribut karena harta, kata yang sudah meninggal itu juga nanti terganggu dia di sana. Anaknya ribut karena harta yang ditinggalkan, maka orang tua kadang-kadang tak mau pusing dia. Hartanya banyak, dilihatnya ada tidak gelagaknya, tanda-tanda nanti kalau saya tinggalkan akan jadi ribut. Dilihat itu dibagi dulu, kasihkan sama anak-anaknya secara adil, dibagi, sudah selesai. Ada di mana saya dapat cerita, ada kiai, dia tak mau tinggalkan kepada anaknya sesuatu. Dia dapat duit, kasihkan sama orang. Anaknya tanya, kenapa tidak dikasihkan sama kami sebagai anak-anaknya? Ya. Katanya kalian bisa cari duit sendiri. Kalian bisa cari duit sendiri. Saya dapat duit untuk orang lain aja lah, kata. Ya, termasuk pondok pesantren yang kemarin jadi tuan rumah. Ya, Masya Allah kiai ini kiai wala itu Allah yarham, kiai Hazik namanya. Tapi dia tinggalkan sesuatu itu untuk kebutuhan pesantren ke depan. Karena saya punya duit nanti begini ke sawah dibelikannya. Akhirnya begitu meninggal itu sawah itu ratusan hektar. Tapi tidak boleh dijual untuk pondok pesantren. Di kemarin itu pelaksanaannya itu pondok pesantren di tengah sawah, mewah megah gitu. Ya salut saya sama kiainya, salut ya kita. Wah, luar biasa Pak Yai Anda lah, ini Allah semua yang ngatur.
punya aula yang mewah, gedung-gedungnya luar biasa, sampai punya politekniknya. Santrinya hanya 3.000 saja. Yang kuat terus, yang tidak kuat silakan pulang. Nah, apa-apa. Ya, mandiri dia, jadi dididik untuk mandiri supaya nanti keluar dari apa ada SNKK-nya. Begitu keluar nanti dia bisa menghidupi dirinya sendiri, tidak merepotkan lagi orang tuanya itu. Nah dia ketika dulu saya ke sana 2 kali pernah, gedungnya hanya 2 saja, lapang tanah lapang saja, tidak ada gedung. Sekarang gedungnya Masya Allah bisa menampung semua orang. Kemarin ikut dari 35 provinsi, ya 30.000 manusia ditampung, dikasih makan. Bayangin ngurusin orang sebanyak itu, pesertanya saja hampir 3.000. Ya bagaimana untuk distribusi makanan saja kita pusing. Tapi karena dia memanage itu sudah dengan kemampuan dan ilmu modern ya untuk mengatur semua itu. Mudah-mudahan ceria-ceria aja dia, tenang aja, dia tinggal angkat telepon sana, kontrol aja dia dari rumah aja, tidak pernah dia ke lapangan. Ternyata semuanya sukses saja. Jadi tinggal untuk apa, kemaslahatan bersama jalan. Tidak apa-apa. Jangan ada niat-niat untuk menzolimi ya siapapun dia, apalagi istri kita. Karena istri itu adalah bahagian daripada kehidupan kita. Dia mendoakan di rumah, kita pergi dia doakan. Ya, Allahu a'lam. Rezekinya istri di rumah, anak-anak itu kan punya apa? Punya nilai sendiri. Ya. Dan kita rasakan itu adalah keberkahan dari mereka itu. Jadi bagaimana mewarnai hukum adat ya, hukum adat itu dengan nilai-nilai Islam. Itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Ada lagi? Cukup ya? Oh iya. Tadi kan yang dijelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dijelaskan masalah mewariskan harta. Gimana kalau yang diwariskan adalah hutang? Hutang yang besar. Apakah hutang itu menjadi tanggung jawab ahli warisnya atau? Iya. Tadi ada harta diselesaikan dulu, warisan itu baru dibagi kalau ada sudah pelunasan harta. Yang diwariskan piutang ternyata. Iya. Itu alihkan tanggung jawabnya dulu. Tanggung jawabnya. Karena orang yang meninggal ya, meninggalkan piutang, tidak ada yang bertanggung jawab. Itu dalam Musnad Ahmad diriwayatkan nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Nyawa seorang mukmin itu bergantung dengan piutangnya. Diriwayatkan apa di situ? Tergantung itu maksudnya apa? Ada yang menerjemahkan tergantung itu dia antara langit dan bumi. Karena belum selesai, dia tidak bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada kaitan itu. Piutang. Kan piutang, tinggalkan hutang. Tinggalkan hutang. Ya, hutangnya. Hutang harus dilunasi. Maka tradisi kita ketika jenazah mau disolatkan, ahli warisnya berdiri, ucapkan terima kasih hadir dalam ini. Yang kedua, kalau ada kesalahan dimaafkan. Yang ketiga, kalau ada piutangnya, ya utang piutang, mau semua yang terkait apa saja, selesaikan dan kami yang bertanggung jawab, limpahkan itu supaya ruhnya itu pergi, tidak ada apa-apa, tidak ada beban apa-apa dia. Nah melunasi dia nanti lah, alihkan dulu tanggung jawab supaya orang tua kita itu bebas dia. Nanti ada duit, kita angsur, ya kita lunasi, niat baik. Yang penting tanamkan niat baik, mengalihkan tanggung jawab itu tadi. Ya kita dialihkan. Ini yang risiko ini. Dia tidak dapat apa-apa,
malah dapat beban dia kan. Seharusnya warisan itu dia dapat sesuatu yang menyenangkan dia. Kalau ini kan demikian. Sahabat Jabir bin Abdullah juga begitu. Ketika ayahnya gugur dalam peperangan, dia sedih. Rasulullah terus tanya, apa yang terjadi pada dirimu ya Jabir? Dia katakan, mata abi wa alaihi dainun. Abang ayahku meninggal, dia punya utang. Oh itu, kata Rasulullah, yang membuat engkau sedih. Rasulullah ceritakan, kamu tahu tak katanya, di mana orang tuamu sekarang? Gugur di dalam peperangan itu. Tidak tahu saya Rasulullah. Mau tahu? Iya, mau. Diceritakan oleh Rasulullah bahwa orang tuanya sudah di surga sana. Bagaikan burung yang berwarna hijau, ceria dia ke sana sendiri terbang. Semua yang dimintanya dikasih oleh Allah. Tapi satu yang tidak dikasih oleh Allah. Apa itu? Kembali lagi ke dunia. Sudah meninggal minta hidup lagi dia. Iya, ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu tak hidup lagi? Mati itu kan sakit. Apalagi engkau di dalam peperangan kena pedang, pedih. Aku ingin menyampaikan kepada saudara-saudaraku apa yang aku rasakan sekarang. Biar mereka jangan takut mati untuk berjuang di jalan Allah. Kata Allah, kalau hanya itu biar aku yang sampaikan. Nah perlu aku menghidupkan engkau kembali di dunia gitu. Sampai turunlah ayat wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli dan seterusnya. Ayat 169 dari surah Ali Imran. Ya, ini risiko gitu kan. Maka dulu pernah kita jelaskan, bagi waris yang dibagi ada enggak? Yang dibagi anak-anak gitu. Kalau yang dibagi tak ada, ngapa itu ribut-ribut? Ingin tahu saja, oke lah secara ilmu. Ya, tapi ada anak yang ditinggalkan, tak ada. Ngapain sibuk-sibuk? Saya sekiranya bangun dapat berapa ini sepertiga, seperdua saya dapat dapat asal semuanya. Ternyata yang dibagi tidak ada. Ya, nah itulah resiko sebuah disiplin ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Insya Allah kita berjumpa kembali pada kajian berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.